Bisa ceritakan, Beb, apa motivasi Anda terjun sebagai mubaligh? Apa mau cari popularitas, mau cari fulus, mau cari... Iya, betul. Mau cari apa? Kata Imam Malik kan ilmu 3, Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu. Nah, kata tidak tahu ini sebagian orang menyebut itu seolah-olah kebodohan, padahal itu ilmu bahwa musik itu halal karena Indonesia punya Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forsa rahimakumullah. Kali ini saya kehadiran yang mulia ini. Ya Allah. Ustadz milenial. Beliau viral di media sosial sebagai ustadz yang memberikan pencerahan kepada umat, khususnya generasi muda. Kita sambut Habib Ja'far Al-Hadar. Bib, maksudnya depannya kan ada Umar Husin Ja'far. Sebenarnya namanya Husin, Bang Haji. Ente senangnya Ja'far? Bin Ja'far Al-Hadar. Okay. Jadi marganya Al-Hadar. Ayah itu Ja'far. Cuman kan kalau orang Indonesia pertama binnya kan dilangin tuh. Kalau dulu Husin bin Ja'far. Okay. Nah ini udahlah gak usah bin, Husin Ja'far aja. Nah kalau orang Indonesia kan dipanggilnya nama belakangnya biasanya Bang Haji. Oh gitu. Nah kita dipanggil Ja'far. Terus Anda dipanggil nggak Irama? Iya makanya. Anda dipanggil Roma aja. Iya. Kalau Irama kayaknya terlalu umum. Irama. Kalau Irama malah nanya lagi. Ini Irama apa? Nah. Dangdut. Oh dangdut, dipanggilnya dangdut nanti. Yeah. Nanti lanjut tuh Bang Haji. Yeah. Dangdutnya dangdut apa? Nggak kelar-kelar. Tapi karena saya merasa apa yang saya capai sampai sekarang Bang Haji dalam dakwah itu sepenuhnya karena keberkahan khususnya ayah dan kedua orang tua. Karena ayah dari awal mempersiapkan untuk menjadi pendakwah, jadi ya agak apa-apa lah dipanggilnya Ja'far, Habib Ja'far. Jadi ini Husin Ja'far. Husin sebetulnya tapi Ja'far ini binnya nama ayah beliau. Iya. Jadi Al-Hadar. Al-Hadar ini Habib. Saya banyak sekali teman habaib. Yang saya tahu yang banyak kan Al-Atas, Iya. Al-Haddad, macam-macam. Betul. As-Segar. Al-Habsyi, As-Segar. Iya. Al-Hadar agak jarang saya dengar. Emang jumlah sedikit, nggak banyak. Kalau di Jakarta tidak banyak. Yang banyak itu di Bondowoso, kampung saya, Bang Haji. Sama Jawa Timur. Sama di Ternate. Oh, Ternate. Okay. Kemudian juga di Gorontalo, Bang Haji. Bahkan dulu gubernurnya Gorontalo itu Al-Hadar kan, Pak Fadil Muhammad. Oh, Fadil Muhammad. Itu Al-Hadar. Al-Hadar ya? Iya, itu Al-Hadar. Pak Fadil teman saya itu. Nah, iya itu Al-Hadar. Al-Hadar ya? Iya. Oh, saya pikir Al-Atas dia bukan? Enggak, beliau itu Al-Hadar. Oke, Beb, kita mulai, Beb. Ini banyak teman-teman yang pertama mensyukuri kehadiran antum. Alhamdulillah. Ya, di mana antum berdakwah untuk generasi muda khususnya. Iya. Antum banyak mengundang rekan-rekan dari non-muslim berdialog dengan antum, dan antum secara cerdas bisa memberikan penjelasan kepada mereka bahwa Islam rahmatan lil alamin, bahwa Islam adalah agama yang tawassut, tasamuh, tawazun, seperti itu. Bisa ceritakan, Beb, apa motivasi Anda terjun sebagai mubaligh? Apa mau cari popularitas, mau cari fulus, mau cari... Iya, betul. Mau cari apa? Mau cari fulus itu. Nah, jadi mubaligh. Pertama justru
sekarang itu Bang Haji, yang paling saya khawatirkan adalah popularitas itu. Oke. Karena saya selalu khawatir untuk mencari garis batas. Ini masih di koridor niat dakwah yang dari awal saya komitmenkan dan orang tua saya komitmenkan, atau ini sudah masuknya istidraj nih. Kita sudah diistidraj sama Allah, sudah silau dengan popularitas itu. Nah, Popularitas dan fulus ya ini. iya, bisa jadi dengan segalanya lah ya. Gitu. Fulus, kemudian ya tantangan dakwah itu harim. Tantangan itu, tantangan dakwah itu. Kalau nggak selesai dengan 3 hal, harta, tahta, wanita, repot itu berdakwah. Antum belum punya harem? Udah, alhamdulillah. Baru 1. Alhamdulillah 1. Iya. Ini Soalnya tadi disebut namanya harem. iya. Harim saya nonton soalnya Pak Haji kemungkinan. Iya. Karena Anda sebut harem berarti banyak tantangan harem juga kan? Iya. Nah, makanya saya kemudian belajar dari misalnya Ustadz Quraish Shihab. Kata Ustadz Quraish Shihab itu sorotan lampu dan mic seorang pendakwah itu harus diwaspadai oleh seorang pendakwah. Ia bisa jadi fitnah yang bisa menyilaukan dia sehingga kemudian tidak konsisten kepada misi dakwahnya. Nah, di antaranya saya jaga itu dengan apa yang saya dakwahkan itu sebelumnya saya tulis, Pak Haji. Agar apa yang saya dakwahkan itu pertama sistematis, kemudian yang kedua tidak sampai di titik di mana saya gak punya ilmu tentang hal itu. Okay. Nah, kalau ditulis enak tuh. Saya sudah persiapkan semuanya dan hanya ngomongin sesuatu yang saya tahu, tidak sampai menembus hal-hal yang tidak saya tahu. Karena biasanya kan kalau udah kena mic dan sorot lampu itu orang ngomong dan pasti didengerin oleh fansnya. Itu dia kadang ngomong sampai tapal batas di mana dia gak punya ilmu, tapi ya udah, toh orang percaya saya, toh orang dengerin saya gitu. Bisa Sehingga gitu ya? Iya. Nah, kita belajar kemudian untuk menahan diri dari hal-hal seperti itu dan tidak ragu untuk berkata tidak tahu untuk hal-hal yang memang kita tidak tahu, sebagaimana yang diajarkan Imam Malik, di mana dari 10 pertanyaan mayoritas beliau jawab dengan tidak tahu, karena memang kalau udah gak tahu ya gak tahu gitu. Jangan sok tahu gitu ya. Jangan sok tahu. Makanya kata Imam Malik kan ilmu 3, Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu. Nah, kata tidak tahu ini sebagian orang menyebut itu seolah-olah kebodohan, padahal itu ilmu. Tahu bahwa dirinya tidak tahu itu kan ilmu. Satu ilmu yang dahsyat. Bahkan bukan cuma ilmu tapi kerendahan hati kan. Akhlak ya. Nah, dulu awalnya orang tua Pak Haji. Jadi ayah saya itu ketika raport saya di SD, yang nulisin kolom cita-citanya itu ayah. Cita-citanya itu menjadi pendakwah yang rasional. Jadi dari awal pengen jadi pendakwah tapi yang pendekatannya rasional agar bisa berdakwah ke segmen yang luas dan segmen yang mungkin tidak banyak digeluti oleh para pendakwah. Emang ada dakwah yang irasional kira-kira? Enggak, banyak dakwah yang sifatnya pendekatannya kan nakli ya. Hanya berbasis kepada Quran dan Sunnah penjelasannya, tidak penjelasan yang akli. Nah, kita karena dulu ayah tuh ketika nonton TV itu sering bilang, ini para artis ini itu orang-orang baik. Artis? Iya, artis yang ada di TV itu orang baik. Seandainya mereka mendengar Islam secara tepat, pasti mereka itu tertarik. Entah kenapa ya saya meyakini itu. Dan alhamdulillah sekarang dikasih amanah oleh Allah untuk nemenin banyak public figure untuk belajar Islam. Nah, makanya saya merasa yaitu keberkahan dari orang tua. Jadi memang dari kecil ngaji ke orang tua, Bang Haji. Setiap bainal maghribain, antara maghrib dan isya, dan setiap setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh biasanya wiridul latif, baca wiridul latif, kemudian kita diskusi dengan ayah itu. Kemudian antara maghrib dan isya biasanya baca ratib haddad, kemudian diskusi tentang berbagai hal. Belum lagi kemudian ayah tuh punya banyak buku yang kemudian men-trigger kita membaca. Kemudian referensi ya. Referensi SD madrasah, kemudian lanjut SMA di pesantren, S1 di bidang akidah, S2 di bidang tafsir Quran.
S3? Belum, ini S3. Pengennya teknik nuklir. Enggak. Pengennya syariah, Bang Haji. Jadi biar akidahnya dapat, Quran sunnahnya dapat di tafsir itu karena ada tafsir hadis. Kemudian pengen juga dilengkapi dengan syariat. Oke. Karena di akidah juga udah dapat filsafat dan tasawufnya juga. Masya Allah, Islam ini ya'lu wa la yula alaih. Nah, Islam ini paripurna, holistik, komprehensif. Tapi Masya Allah, tentunya segala sesuatu biidznillah. Ini di dunia Islam terjadi satu pengkelompokan umat yang berdasarkan madhab atau akidah. iya. Yang kita tahu di dunia Islam ini ada Sunni, ada Syiah, seperti itu. Banyak orang bertanya bukan kepada saya. Orang bertanya kepada orang-orang. Ini Habib Ja'far ini Sunni apa Syiah? Iya. Bisa Anda jelaskan? Iya. Sebenarnya kita itu berpegang kepada aswajah ahlus sunnah wal jamaah yang secara tarekat adalah dari kecil kita diajarkan thariqah alawiyah. Yang thariqah alawiyah itu secara fikih Syafi'i, kemudian secara akidah dia akidah Asy'ari, dan secara tasawuf dia Ghazali. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itulah yang diajarkan kepada kita sampai sekarang dipegang teguh. Bahkan manhaj dakwah kita juga di bawah bimbingan Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, yang sanad dakwah itu manhajnya didapat dari Habib Umar bin Hafid. Jadi enak, kata Habib Jindan, kalau orang punya guru dalam segala hal termasuk dalam berdakwah, salahnya bisa jadi benar. Dalam artian ketika kita salah, sebelum orang negor, guru kita udah negor duluan. Okay. Dan benarnya menjadi lebih benar. Karena ketika benar, kita kemudian pengen merasa sombong, ditegur oleh guru kita, jangan sombong. Karena justru sombong itu yang bikin kita jadi gak benar. Jadi kesimpulannya antum ini mana Syiah? Ahlus sunnah wal jamaah. Sunni. Iya, Sunni. Clear ya pemirsa? Ini banyak pemirsa tanya. Sebenarnya padahal Haji, kalau orang yang mengikuti saya itu kan sudah ada 1.600-an ceramah di YouTube aja tuh, Bang Haji. Dan di media sosial juga saya ngaji ke berbagai guru-guru seperti Habib Jindan, kemudian berbagai guru lah, yang itu semuanya berada di Thariqah Alawiyah yang madhabnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begini Beb, satu realitas di Islam ini ada 3 kelompok besar ya. Sementara ada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bagaimana mengimplementasikan 3 grup yang sangat saling mengkafirkan? Menurut antum bagaimana konsepnya itu? Tidak ada konsep kecuali ya kita kembali kepada tali Allah tadi, Bang Haji. Bahwa kita mengembalikan segalanya ke jalannya Allah. Pertama, kalau ada yang menurut kita salah, misalnya Khawarij. Kalau Khawarij itu kan akar katanya kharaja. Kharaja itu memang orang yang keluar. Ya. Keluar dengan 3 ciri utama. Yang pertama adalah takfiri, mengkafirkan orang yang berbeda pandangan dengan dia. Yang kedua adalah dia menjadikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Makanya dia bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada saat itu karena berdamai dengan Muawiyah pada saat itu dalam arbitrase Perang Siffin. Perang Siffin. Kemudian yang ketiga adalah pemberontakan kepada kekhalifahan yang sah. Pada saat itu kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang sah, tapi karena mereka gak setuju berontak. Nah ini 3 doktrin ini yang paling tidak menjadi masalah dasar kelompok Khawarij ini. Nah ketika kita bertemu dengan kesalahan-kesalahan itu, kan tentu kita tidak membenarkan, tapi kita menegur mereka dengan cara-cara yang juga disyariatkan oleh Allah. Yaitu sebagaimana ketika Nabi Musa
disuruh menegur Fir'aun sekalipun dengan cara-cara yang Bil lembut, hikmah, gitu. wal Bil mau'izatil hikmah, hasanah. wal mau'idatil hasanah, dengan kata-kata yang santun dan cara-cara yang bijaksana. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan bukan hasan, bahkan ahsan yang Billati digunakan hiya Al-Quran. ahsan, yang terbaik. Dari semua cara yang baik yang ada dipilih, yang paling baik mana itu yang. Oke, jadi menurut beliau ini solusi dari perbedaan ini untuk bisa merealisasikan wa'tasimu bihablillahi jami'a itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa lam yu'ajatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahwa dengan berdialog kepada kelompok-kelompok berbeda ini. Berdialog dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, kalau perlu berdebat ya berdialog. Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Barangkali begini Bib ya. Itu perintah Allah yang ya rasional, ma'qul, dan banyak dilakukan. Ya, kita sering melihat antara Syiah Sunni berdialog. Ya. Nah, tetapi sampai saat ini kita belum melihat terwujudnya ukhuwah itu secara kafah, secara apa yang dikehendaki Allah. Ya. Barangkali Bib kalau saran saya, bukan saran ini pendapat saya nih yang fakir. Jangan kita ke Iran menyebarkan Sunni. Betul. Iran itu wilayah Syiah. Jangan kita menyebarkan Syiah ke Iran. Karena kalau kita sebarkan ke sana sumber konflik gitu kan. Betul. Begitu juga jangan sebarkan Sunni atau Syiah ke Saudi misalnya. Iya. Nah, dia itu kan sumber konflik. Wahabi kalau di sana. Wahabi kan. Nah begitu Indonesia ini Sunni. Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, misalnya di sini ada Syiah, ada Wahabi. Falyatafaddal. Tapi jangan sebarkan ajaran-ajaran itu di Indonesia yang Sunni ini gitu ya. Nah, barangkali dengan demikian kita bisa saling menghormati. Anda mau mengatakan bla bla bla, falyatafaddal, itu hak Anda. Yang ini mengatakan bla bla bla, falyatafaddal, itu hak Anda. Tapi dalam konteks kita semua punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun itu, entah Sunni, Syiah, kita dipersatukan oleh Allah dengan kalimat tauhid. Betul. Semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Enggak ada yang keluar dari situ. Ya. Nah, oleh karena itu, sebaiknya memang saling menghormati wilayah-wilayah itu gitu loh. Ya. Saya saling menghormati dengan tidak apa ibarat begini, kayak kasus kemarin pembuatan gereja di Banten ya, di Cilegon ya, itu kan menjadi rame. Nah padahal ya itu kalau kita sadar seperti hal tadi, jangan melebarkan sayap kepada satu wilayah yang jelas identitasnya ya. Jangan menyebarkan ajaran kita ke sana. Contoh misalnya di Minahasa atau di Kupang. Itu kan pusat Kristen di Indonesia. Ya. Tiba-tiba kita nyelonong bangun masjid di sana. Ya, kita bikin masjid aja. Ya. Di wilayah orang Kristen. Ini mengganggu kerukunan umat beragama. Ya. Karena di sana gereja, masjid bukan sekedar masjid. Di situ ada syiar Islam. Ya. Artinya dengan masjid itu dia mensiarkan Islam di wilayah Kristen. Dengan masjid itu dia mau mensiarkan Islam di wilayah Buddha misalnya. Ya. Ini jelas akan memicu konflik. Nah begitu juga ketika misalnya di mana kemarin? Di Banten. Di Cilegon. Di Cilegon. Ya. Wilayah Kristen, wilayah Islam mau dibangun gereja. Ini kan not just building. Not just building. What is building gitu ya. Apa sih gereja masih itu? Not just like that. Ya.
Di sana adalah pusat penyebaran agama, masjid, gereja ataupun sinagog apapun ya. Ya. Simbol sebagai pusat penyebaran agama. Nah, itu sangat memicu keresahan umat di wilayah itu. Ya. Ya kan? Demi menjaga ukhuwah wataniyah, demi menjaga kerukunan antar umat beragama, janganlah umat Islam tiba-tiba mendirikan gereja, mendirikan masjid di komunitas Kristen. Ya. Jangan orang Kristen mendirikan gereja di wilayah Hindu, di wilayah Islam. Nah, oleh karena itu dulu ada peraturan 2 menteri yang mengatur bagaimana pendirian rumah ibadah. Jadi ada syarat-syaratnya. Pertama, ada berapa orang penganut agama itu? Memenuhi syarat tidak? Dan terus yang kedua, lingkungan menyetujui tidak? Gitu loh. Nah, kalau arti kita mengacu kepada aturan itu saja sebetulnya. Nah, itu maksud saya sebagai contoh, bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan yang drastis antara Sunni, Syiah. Jadi saling menjaga wilayah gitu. Saling menjaga, oh ini wilayah Syiah nih. Kita jangan syiarkan Sunni ke sana. Ini buktinya akan timbul kericuhan, keributan seperti itu. Nah, saya rasa wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai satu pandangan berdasarkan pengalaman gitu ya, yang saya lihat selama ini dalam beragama, bahwa Islam rahmatan lil alamin itu luar biasa ya. Masya Allah, Islam itu moderat, tidak terbantah. Quran yang bicara, Allah sedang bicara bahwa kita harus wala tasubul ladzina yad'una min dunihi fasubullahu adam bighairi ilmin. Tidak boleh menghina agama lain. Harus berbuat baik dengan semua bangsa. Ya ayyuhannasina khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Clear. Sebagai rahmatil alamin itu clear. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita di internal Islam ini? Itu yang tadi saya tanyakan, konsep apa kira-kira untuk tetap mewujudkan ukhuwah Islamiyah ini dengan perbedaan yang drastis. Kira-kira itu Bib yang saya maksud. Iya. Iya, mungkin di tingkat mendasar di awal seperti yang diutarakan Bang Haji tadi. Yeah. Tapi di tingkat selanjutnya menurut saya kita harus memang menerima untuk bisa berbaur tapi tidak tercampur gitu. Bersama meskipun berbeda gitu Pak. Jadi bagaimana kita bisa hidup bersama dalam hal-hal yang kita sama, kita bekerja sama, dan dalam hal-hal yang kita beda, kita jalan sendiri-sendiri. Sebagaimana Al-Quran katakan, buat yang berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Buat yang satu agama tapi berbeda pandangan, lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi kita ya sudah, di mana titik kita bisa bersama, mari kita bekerja sama. Di mana titik kita berbeda, mari kita rayakan perbedaan itu dengan ukhuwah, persatuan. Karena ikhtilaf itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu ada. Sebagaimana bahkan kita hidup karena perbedaan ayah dan ibu Begini, kita. Tapi iftiraq tadi yang masalah nanti. Itu pun yang antum bilang tadi, apakah mungkin, misalnya apakah mungkin kita bisa bekerja sama berdampingan dengan baik, sementara orang itu mengkafirkan kita, misalnya ya, mengkafirkan kita, kamu kafir. Iya. Apakah ini kita bisa? Itu makanya kalau kita kan berkaca kepada era Nabi Muhammad di Madinah, melalui piagam Madinah, Nabi bisa mengatur itu dengan baik. Ada komunitas Nasrani, ada komunitas Yahudi. Kalau itu clear, Beb. Kalau dengan non Muslim itu clear, iya. Clear. Nah, ini bayanana nih. Nah, iya. Nah, ini. Juga di antara kita juga kan di zaman Nabi Muhammad juga perbedaan-perbedaan itu terjadi. Walaupun dalam konteks yang minor ya, yang kecil. Misalnya yang paling simpel jumlah adzan lah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina
Umar. Itu bukan zaman Itu Nabi, Beb. di zaman Nabi dan zaman Sayyidina Utsman kan berbeda. Nabi nggak ada azan, perbedaan nggak ada zaman Nabi. Enggak, yang ada di zaman setelah sahabat. Enggak, di zaman Nabi pun. Misalnya Bang Haji, ketika seorang sahabat diutus oleh Nabi dalam satu perjalanan, ketika sampai di satu tempat yang bernama Bani Quraidah, maka sholat asar kamu di sana. Itu kan juga terjadi perbedaan. Karena belum nyampe di Bani Quraidah, waktu asar sudah masuk. Tapi yang sebagian memilih ya sudah sholat asar karena waktu asar sudah masuk. Karena maksudnya Nabi itu kita suruh bergegas dalam jalan agar cepat sehingga ketika sampai waktu asar sudah ada di Bani Quraidah. Nabi sahabat lain menafsirkan enggak. Pokoknya kata Nabi kita sholat asarnya di sana. Selama masih ada waktu asar ya sudah nunggu sampai sana. Tapi kata Nabi kan ya sudah dua-duanya nggak ada yang salah. Yang salah biasanya yang nggak sholat nih. Udah, iya kayak dulu. NU bilang pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Yang salah apa? Yang nggak sholat subuh gitu. Dan akhirnya keduanya sepakat karena sama-sama nggak sholat subuh sebagian orang itu. Lagunya gue udah bikin tuh. Oh iya. Ada. Baca kunut dan tidak baca semuanya benar. Berbeda rokaat tarawih semuanya benar. Yang gak benar yang gak sembahyang. Nah jadi poinnya persis seperti apa yang tadi disampaikan Bang Haji. Poinnya adalah jangan kita saling menghina satu sama lain dengan pertama mengkafirkan, menyesatkan. Ini yang sering juga Bang Haji, membid'ahkan, memusyrikkan, mentogutkan iman orang lain. Itu yang dilarang. Jangan orang-orang yang kita hormati, kita hina. Jangan orang-orang yang kita agungkan dihina oleh orang-orang yang berbeda. Jadi mari kita saling menghormati. Jangan orang tahlilan dituduh yang aneh-aneh. Orang ziarah kubur dibilang nyembah kubur. Jangankan saya misalnya kita pergi ke makam orang tua kita misalnya, dibilang minta duit ke orang tua. Ya Allah, jangankan pas mati, pas hidup aja kadang minta duit ke orang tua gak dikasih kita. Jadi udah tahu kita itu nggak pernah minta kuburan. Kita itu mintanya kepada Allah, cuma karena kita gak pede dengan diri kita biwasilati dengan wasilahnya, dengan perantaranya orang-orang tua atau para wali itu. Maksud saya ya udahlah, kita itu hidup sendiri-sendiri tanpa mendiskriminasi. Menurut kita itu salah, ya sudah. Kita jangan jalankan itu. Tapi jangan seperti yang Bang Haji bilang tadi, jangan mendakwahkan sesuatu yang itu titik perbedaan kita. Wah, sono tuh salah begini. Kata guru saya, Habib Jindan bilang, kita ini ngurusi perbedaan di internal umat Islam seolah-olah di zaman ini itu gak ada orang mabuk, gak ada orang zina. Sehingga kita dakwah ini untuk membenarkan orang yang sudah benar hanya beda aja dengan kita. Padahal di luar, misalnya, sekarang itu tantangan kita terhadap ateisme di berbagai negara Islam. Yang zina masih banyak sini, Beb. Yang zina banyak, Pak Haji. Oh, banyak. Kita tahu. Nah, kalau taunya gampang, Bang Haji. Tinggal ini buka aja HP-nya mereka. Kalau ada micetnya, Sorry micet apa tuh? Nggak tahu. jadi micet itu aplikasi, Bang Haji. Aplikasi warnanya hijau. Nah, karena kita dakwahnya ke anak muda harus tahu tuh dunia-dunia begitu, Bang. Warnanya hijau, micet namanya. Iya, jadi saya ditanya Bang Haji, Bib, bawa HP yang ada Qurannya ke kamar mandi boleh enggak? Boleh, kata saya. Karena yang enggak boleh itu bawa mushafnya. Seperti kamu kalau hafal Quran masa enggak boleh masuk kamar mandi? Kan boleh dong. Sama kalau ada di HP enggak apa-apa. Cuma kamu kok enggak nanya bawa micet ke masjid itu boleh apa enggak? Micet itu aplikasi yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang minimal subhat, maksimal haram itu. Nah jadi kita kenapa gak ngurusin itu gitu? Yang minum masih banyak juga di sini, Beb. Yang minum apalagi? Sekarang aja Bang Haji ya. Anda tahu itu? Banyak Bang Haji. Anda tahu?
Bahkan tempat-tempatnya saya tahu Bang Haji. Karena ada tempat yang memang mempromosikan begitu. Bahkan sekarang yang aneh-aneh nih Bang Haji. Orang bikin soju halal. Soju ini kan minuman keras dari Asia Timur sana. Namanya soju. Terus dibikinlah produk soju yang memang non alkohol. Halal. Tapi rasanya seperti soju. Maka itu jelas diharamkan misalnya oleh MUI. Kenapa? Karena nanti orang jadi kepikiran. Ini soju yang halal aja enak, apalagi yang haram. Itu kan seperti kata Bang Haji, kenapa yang enak-enak itu diharamkan Bang Haji kan? Nah, kemudian juga itu perangkap setan. Perangkap setan itu. Perangkap setan. Ya soju ini perangkap setan juga. Perangkap setan. Dan orang jadi bingung, ini soju yang halal apa yang haram? Padahal soju itu dasarnya haram. Nah itu, memang seperti yang Bang Haji bilang, itu perangkap setan, bahkan perangkap dajjal itu. Karena kata Nabi kan dajjal itu senjata utamanya fitnah. Yang fitnahnya itu adalah membuat yang haram tampak enak dan yang halal tampak tidak enak. Saya akan ditanya, Islam itu kok ribet ya? Banyak banget. Ini haram, itu haram. Kata saya, kalau kamu belajar Islam, prinsip dasar dalam usul fiqh adalah segala sesuatu itu halal sampai ada sesuatu yang mengharamkannya. Nah, karena itu yang haram itu justru sedikit. Cuma entah kenapa orang-orang ini penasaran sama yang haram. Maksudnya begini, Bre. Ada Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Naam. Dihalalkan buat kamu yang baik-baik. Iya. Diharamkan yang tidak baik buat kamu. Iya. Nah, contohnya bir haram. Lo kerjain deh minum bir. Pasti lo kena penyakitnya gitu. Kena kan? penyakit, hilang akal. Kamu berjudi, silakan berjudi. Pasti lo akan kena hari Cisco berjudi itu nggak nyaman, miskin lah maksudnya. Nah, ini banyak yang gitu. Bang Haji udah bilang. Nggak kamera Bang Haji. Bang Haji itu sudah bilang, judi haram ya Bang Haji. Ya, itulah tadi wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Iya. Jadi dihalalkan. Jadi Islam itu yang diharamkan apa sih? Yang merusak kamu. Itu nggak boleh. Artinya Islam itu menjaga kesehatan kamu, menjaga keselamatan kamu dengan mengharamkan hal yang akan merusak kamu. Kan gitu soalnya. Betul. Ya, dasarnya. Dan itu kan jumlahnya sedikit Bang Haji ya. Cuman apa sih? Iya. Yang jelas di Quran kan. Yang jelas di Quran itu ya khamar, judi, babi, darah, bangke. Selebihnya kan? Iya dikit itu. Gini aja deh. Somai nggak ada kan somai? Somai nggak ada. Nasi Padang halal loh. Kan bagus itu gitu kan. Dan nih Bang Haji ya. Saya yakin Bang Haji, kalau bir itu misalnya dihalalkan, nggak banyak yang minum tuh Bang Haji. Pusing soalnya. Iya karena pertama dia tahu jeleknya, dan yang kedua dia akhirnya gak penasaran kalau udah halal. Saya kasih contoh Bang Haji ya. Kita itu ketika pacaran ini kan haram. Karena dua orang keluar. Tapi pas lagi pacaran pengen ketemu terus dengan pacar kita. Begitu udah kawin? Begitu udah nikah, kita selalu cari alasan untuk pisah sama istri kita. Itu benar udah kata Abang Haji. Merangkap setan. Nah masalahnya. Anda begitu pengen pisah. Nah. Jadi Bang Haji, kita kan bukan yang ngomong mesti benar. Anda pengen pisah sama istri Anda. Jadi ilmu itu ada dua. Bisa dari pengalaman, bisa dari kita ngelihat realita. Nah, saya ini yang berdasarkan pengalaman. Jadi apa? Dalilnya banyak. Kita harus cerdas ini kalau ngurusin ini. Kalau enggak. Intinya saya suka apa yang disampaikan Imam Ghazali. Kalau ada 99 alasan untuk mengkafirkan orang dan satu alasan untuk mengislamkannya, maka pilihlah untuk menyebut dia sebagai seorang muslim. Qala Nabi ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma aw kama qala. Wa illa raja'at alaih. Kalau ada seorang laki-laki muslim berkata kepada saudara muslimnya, "Hei kafir," maka kekafiran itu akan berada pada salah satu dari keduanya. Kalau yang dituduhkan itu kafir. Tapi kalau tidak, raja'at alaih.
Kembali ke dia. Kembali yang mengatakan. Bang Haji, saya punya pengalaman soal itu. Apa tuh? Nah, biar kena nih ke anak muda Bang Haji. Ya. Saya dulu punya website dakwah Bang Haji. Ya. Nah itu kan ada iklannya dari Google. Google masang iklan secara sporadis tuh, semau dia. Nah, pernah ada orang yang capture, kemudian nge-share di media sosial. Ini Habib gimana? Website dakwah, tapi iklannya porno. Ya. Jadi iklannya itu yang nyerempet porno gitu. Oke. Biasanya obat-obat untuk Apa tuh lelaki. yang warna hijau itu bukan apa namanya? Micet. Micet bukan? Bukan. Inilah, coba Bang Haji download aja lah Bang Haji. Maksudnya biar tahu keharamannya di mana, biar bisa dijelaskan kepada umat nanti Bang Haji. Micet ya. Bang Haji, kapan-kapan bikinin lagu buat micet tuh Bang Haji, tolong itu. Karena judi ini lebih buruk dari judi juga Bang Haji. Karena dari judi kan tuh, judi gitu kan. Iya. Micet. Jadi kemudian Bang Haji kata, gimana nih dakwah, website dakwah kok isinya iklannya begitu. Padahal iklan itu berbasis algoritma. Algoritma itu berbasis kepada kebiasaan kita Bang Haji. Kalau kita biasa buka website porno, iklan yang diberikan nyerempet porno. Jadi dia nuduh saya porno, padahal kepornoan itu kembali kepada dirinya sendiri. Justru itu menegaskan, oh berarti kamu suka buka porno. Nah itu mungkin bagi anak muda relate-nya itu gitu. Kayak sekarang kita di HP gitu Bang Haji. Kita misalnya buka sepatu keren. Besoknya aplikasi kita atau media sosial kita isinya itu kita trigger untuk beli sepatu kan. Iklan-iklan sepatu di mana-mana gitu. Nah makanya kata Nabi, jauhilah perkumpulan yang tidak membawa kebaikan kepada kamu, apalagi membawa kamu kepada keburukan. Nah perkumpulan itu sekarang bukan hanya perkumpulan dalam offline, tapi juga online. Jadi hati-hati dalam masuk grup WhatsApp, dalam ngeklik sesuatu, agar itu tidak membuat algoritmamu jadi makanya saya nggak pakai WhatsApp. Saya nggak pakai punya WhatsApp. Saya cuma SMS sama micet. Sama kontak aja. Jadi saya dapat ilmu dari dia nih. Ilmu micet. Tapi ya itu Bang Haji, ya. algoritma itu sekarang Bang Haji. Ya. Banyak orang yang karena algoritma dia jadi tersesat. Jadi saya bilang begini Bang Haji. Kamu itu kalau mau tahu kamu itu ahli surga apa ahli neraka, sekarang itu gampang Bang Haji. Bisa tahu sekarang ya? Bisa tahu sekarang. Nah, gimana caranya? Tinggal buka TikToknya Bang Haji. Kalau di scroll 5 kali, 3 isinya cewek joget-joget buka aurat, dan 2 isinya dakwah, berarti kemungkinan masuk neraka tuh Bang Haji. Karena lebih banyak maksiatnya ketimbang maslahatnya tuh. Makanya sekarang itu gampang kita itu untuk muhasabah diri itu gampang sekali. Betul. Dari HP kita bisa tahu nih, ini HP lebih membawa kita kemana. Sama kayak judi itu Bang Haji. Kalau zaman dulu kan judi itu repot ya. Tempatnya biasanya tertutup, tersembunyi. Kita juga sembunyi-sembunyi pakai topi. Dulu kalau dulu Anda begitu? Teman saya. Teman saya. Itu kan bisa tahu juga tuh pakai topi gitu. Nah, kita harus kumpul dengan mereka biar tahu masalahnya mereka itu apa, untuk kemudian kita dukung. Untuk kita stop itu Bang Haji. Nah, sekarang itu Bang Haji, itu yang kemudian ada seorang kiai di Jawa Tengah. Itu pernah didatangi oleh murid-muridnya. Karena murid-muridnya mau menutup bioskop. Karena dianggap bioskop itu akan jadi biang maksiat atau minimal sesuatu yang sia-sia. Kemudian kata kiai ini, suatu hari bioskop itu akan masuk ke rumahmu dalam bentuk TV, dan bahkan sekarang masuk ke tanganmu dalam bentuk HP. Sehingga yang harus dibenahi adalah bukan mengutuk kegelapan, tapi menyalakan cahaya dalam diri kita. Sehingga walaupun dia masuk ke tempat kita nggak terpengaruh. Apalagi oleh mereka. Bioskop ya. Iya, apalagi yang jauh. Nah, judi sekarang itu kalau kita tidak punya ketahanan diri Bang Haji, itu tidak ada orang yang tahu. Aplikasinya apa tuh judi? Aplikasinya apa? Nah, kalau judi saya nggak tahu tuh. Tapi kan ada judi online tuh. Judi online. Gimana? Slot, judi slot. Nah, itu tahu.
Itu bukan namanya Bang Haji, itu kegiatannya lah. Nah, bahkan sekarang kayak Piala Dunia gini, judi bola, kemudian apapun sekarang sudah bisa dijudikan. Apalagi bola kan setiap malam Sabtu, malam Minggu ada, kemudian apapun lah. Nah karena itu makanya yang saya coba upayakan itu membangun kedaulatan diri kepada anak muda. Sehingga walaupun pintu-pintu maksiat itu dibuka dengan ribuan pintu, kita tetap memilih untuk tidak masuk. Karena kita tahu, seperti orang tua saya, ayah saya khususnya mendidik saya. Masih ada orang tua ada? Alhamdulillah masih ada. Beliau selalu mendidik, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu jadi baik, yang akan mendapatkan kebaikan itu dirimu. Wa in asatum falah. Kalau kamu jadi buruk, yang buruk adalah kamu. Saya, kata ayah saya, suatu hari akan meninggal. Dan bisa jadi selama insya Allah panjang umur. Masih muda antum. Masih muda. Ayah umur 70 Bang Haji. Ya saya 76. 76. Iya. Rokok dong Bang Haji. Hah? Merek rokok Bang Haji. Ada. Merek rokok 76. Anda berapa? Saya 34 Bang Haji. Ya masih jauh umurnya, masih panjang. Masih jauh, alhamdulillah. Amin, masih panjang umur antum. Alhamdulillah. Nah itu Bang Haji, yang bikin saya dakwah ke anak muda tuh itu. Karena kalau orang tua kan yang dakwah udah malaikat maut Bang Haji ya. Iya kan, dia udah takut umurnya udah gak panjang lagi. Maksud saya gini? Enggak. Bang Haji bukan tua, cuman terlampau senior aja. Dan ini akhlak. Iya. Dia berakhlak. Puncak akhlak itu adalah ketika kita sudah bisa bercanda dengan rekan kita. Sebagaimana Nabi dengan para sahabatnya itu kan sering tuh kadang bercanda pakai makan kurma, kemudian bijinya ditaruh di samping sahabatnya. Kemudian sahabatnya bilang, oh yang paling banyak makan kurma itu yang bijinya paling banyak di depannya. Wah, kata Nabi yang lebih banyak makan kurma adalah yang makan kurma sama biji-bijinya. Artinya itu simbol keakraban. Dan saya sama Bang Haji pertama kali loh ini ketemu. Pertama kali ketemu Bang Haji langsung bisa akrab. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti Anda berakhlak. akhlak saya jeblok. Enggak Bang Haji, berarti Bang Haji orangnya sangat enak buat diajak ngobrol. Nah itu ke anak muda, karena anak muda ini mereka ini masih merasa seolah-olah panjang umur. Seolah-olah panjang umur. Ya? Iya. Sehingga mereka banyak nih ya, saya yang ketemu dengan anak muda ngomong tobatnya entar-entar aja. Iya, sekarang habisin aja dulu jatah nakalnya. Puas-puaskan dulu lah. Puas-puaskan dulu. Itu. Makanya padahal Nabi bilang kan ya jabu rabbuka min syabbin laisa lahu safwa. Allah itu terkagum-kagum kalau masih muda tapi sudah taat. Nah, kita dakwah ke anak muda untuk meminta rahmatnya Allah melalui kekaguman Allah itu sehingga kita bisa dirahmati oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin, makanya kalau kita ya udah neliti itu Bang Haji. Dunianya anak muda nih apa sih sekarang? Apa nih masalah-masalahnya anak muda dan lain sebagainya. Sehingga kita coba hadir. Makanya kita dakwah itu sampai ke TikTok Bang Haji. Enggak sampai ke micet tapi Bang Haji. Minum. Iya. Ya Allah. Bang Haji ini salah satu sosok yang orang tua saya jadikan prototipe dakwah Bang Haji. Allahumma shalli ala Muhammad. Serius ini orang tua saya itu banyak memberikan prototipe. Salah satunya Bang Haji Roma Irama bisa berdakwah dengan musik. Kemudian Muhammad Ali bisa berdakwah dengan tinju. Kemudian kalau yang musik lainnya MHN Najib bisa berdakwah juga dengan musik dan budaya. Kemudian juga pokoknya orang tua saya tuh sering menceritakan semua orang yang mengajak kepada kebaikan dia sedang berdakwah. Makanya dulu itu ketika Nasim Hamid petinju muslim yang suka berdakwah itu main Bang Haji, ayah saya tuh ngajak keluarga nonton. Baca Fatihah.
Iya. Kemudian apa? Dia kan naik permadani, kemudian baca suratul Fatihah, kemudian menyebarkan dakwah Islam. Kemudian ayah saya juga men-trigger saya untuk ngefans ke Zinedine Zidane. Karena Zidane kan seorang muslim. Okay, Jadi dulu tuh ayah saya selalu senang kepada orang yang bisa berdakwah dengan cara-cara yang berbeda sehingga bisa mengajak orang lebih banyak lagi memahami Islam, atau kalau dia tidak masuk Islam, minimal dia tahu bahwa Islam itu agama yang penuh cinta. Makanya justru saya diajarkan sama ayah saya itu gitu Bang Haji. Ke orang-orang yang tuh lihat, kalau yang berdakwah di masjid, di majelis taklim, di musola itu sudah banyak. Bahkan saya pernah Bang Haji diminta khutbah Jumat, itu jatahnya setahun cuma sekali. Okay. Saking banyaknya dai dan daiyah kita itu di ruang-ruang yang agamis. Banyak khotib ya. Iya. Nah, akhirnya itu. Coba dong. Makanya saya Bang Haji dakwanya itu pakai musik Bang Haji. Walaupun saya nggak bisa main musik Bang Haji. Oh, pakai musik kan? Iya. Oh. Saya itu salah satu dakwah saya yang paling fenomenal tahun 2019 menjelang Covid di Indonesia. Itu saya bikin show di Jember, Jawa Timur sana Bang Haji. Dihadiri oleh 1.500 anak muda. Bayar tiket dari 100.000 sampai 1 juta Bang Haji. Selama 7 jam dengerin saya dakwah karena ditemani oleh band coklat Kikan. Band Kikan. Kemudian Anda bukan punya musik sendiri enggak? Enggak. Oh. Yang kedua karena ditemani oleh stand up komedian. Bayangin Bang Haji. 7 jam orang dengerin dakwah bayar Bang Haji. Iya, iya. Dan 1.500. Tapi ada bandnya kan? Ada stand up komedi kan? Dan saya pernah punya band dakwah Bang Haji. Namanya Molong Syafaat. Molong itu bahasa Madura artinya memetik. Mati. Dan itu saya sering bilang bahwa ini terinspirasi dari nada dan dakwah. Oke. Bahkan nama festivalnya yang di Jember itu Bang Haji. Itu adalah nada, canda dan dakwah. Nada, canda, nada. Iya. Jadi walaupun Molong Syafaat apa? Molong Syafaat. Molong Syafaat. Jadi Molong Syafaat itu grup awalnya Bang Haji, saya punya teman-teman SMA. Itu dulu SMA saya SMA Negeri 1 Tenggarang di Bondowoso sana. Nah, itu teman-teman SMA saya punya band tapi gak laku Bang Haji. Nah, itu ada yang tatuan, terus suka minum-minuman keras. Okay. Nah, akhirnya pas saya pulang karena harus menemani orang tua selama 1 tahun di kampung. Nah, saya nongkrong sama mereka di studio mereka tuh. Karena studio mereka dulu tempat nongkrong saya. Nah, ini band gimana? Iya Bib, la yamutu wa la yahya Bib. Dibilang hidup ya gak hidup, dibilang mati ya gak mau gitu. Kayak kerupuk. Kalau gak ada di makanan kurang, kalau ada juga gak bikin kenyang gitu. Nah, akhirnya kata saya, mau gak saya carikan proyek yang menarik. Apa? Kita bikin grup musik sholawat. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Bahkan pakai bahasa Inggris juga. Kita nyanyikan sholawat kepada Nabi Muhammad, nyanyikan lagu-lagu dakwah, ngajak orang kepada kebaikan, sembari misalnya 2 nomor tuh nyanyi, terus saya masuk tuh 10 menit ceramah Bang Haji. Nanti setelah itu kemudian musik lagi, terus aja begitu. Dan itu alhamdulillah Bang Haji gak laku. Gak laku Bang Haji. Itu sampai kita diundang bupati sana Bang Haji. Bupati di daerah saya. Dan sampai masuk TV daerah sana. Dulu itu satu pencapaian bagi kita. Dan yang paling saya senangi, dakwah itu utamanya adalah bagi diri kami sendiri. Okay. Mereka akhirnya berhenti minum minuman keras. Mereka kemudian mulai kembali lah kepada jalan-jalan ketaatan tuh, mulai nggak menganggap tato itu sebagai kekerenan, mulai nganggap tahu bahwa itu dosa dan lain sebagainya. Dan yang paling penting kreatif Bang Haji. Jadi botol minuman kerasnya itu dulu kan dipajang Bang Haji dengan bangga. Oh, iya. Nah setelah itu mereka isi air, kemudian diisi tumbuhan. Oh, okay. Jadi dulu minuman keras itu mematikan saya. Sekarang minuman keras itu saya prank justru menghidupi tumbuhan. Okay. Masya Allah Bib. Jazakumullah khairan katsira. Ini tadi ada beberapa poin yang saya catat dari pertemuan ini Bib.
Pertama, bagaimana kita merekat ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan yang sangat keras ya. Tapi itu pasti bisa diwujudkan. Dan itu harus menjadi cita-cita kita umat Islam. Agar tidak terkotak, terbelah ya, apapun perbedaan itu. Yang kedua tadi kita dukung Habib ini terus Bib berdakwah kepada anak-anak muda. Masya Allah, seperti Anda bilang tadi bahwa Amerika dakwah Islam oleh Muhammad Ali yang bukan ulama. Ya. Iya. Kalau Roma Irama sih nggak usah dihitung lah itu. Bukan apa-apa. Roma Irama banget. Jadi antum sebagai anak muda telah menginspirasi anak muda untuk kembali ke jalan Allah, beriman itu luar biasa Bib. Semoga antum lanjut dan berhasil. Amin Allahumma. Ya. Baik, barangkali last statement Bib untuk generasi muda. Anda. Last statement sebenarnya ini statement yang sering saya bawa di mana-mana Bang Haji. Bahwa saya sering menjawab mereka yang bilang musik itu halal apa haram nanya. Ya. Saya selalu bilang kalau dalil itu sudah saya jelaskan di berbagai tempat. Tapi saya selalu bilang bahwa musik itu halal karena Indonesia punya Haji Roma Irama. Ini bukan karena di sini Bang Haji. Bukan karena di sini. Kemarin saya di tempatnya Deddy Kobuzer. Saya juga jelaskan tuh. Musik itu bilang haram karena dalilnya biasanya surat Luqman diidentikan dengan perkataan sia-sia. Bang Haji Roma Irama bukan cuma nggak sia-sia menjadikan musik sebagai media dakwah. Di hadis diidentikan dengan kemaksiatan. Bang Haji Roma Irama mengajarkan kepada kita dengan musik kita taat. Jadi kalau ada yang nanya, apa Bib dalil musik halal? Haji Roma Irama. Bukan cuma di sini, Bang. Di berbagai tempat saya ini kan. Baik. Jazakumullah Bib. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira Bib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.